Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Nur Akbar, mahasiswa Teknologi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun video ini akan berisi mengenai presentasi sebagai tugas untuk mata kuliah Manajemen Sistem Pembelajaran. Jadi berikut adalah presentasi dari artikel ilmiah penelitian saya mengenai manajemen sistem pembelajaran bahasa Arab berbasis proyek, di mana mini research ini dilakukan di SMA Khalifah IMS, yakni sekolah swasta, salah satu sekolah swasta di daerah Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Latar belakang dari SMA Khalifah IMS ini, jadi nama asli dari SMA Khalifah IMS adalah SMA Khalifah Insan Madani Sejahtera, yang mana berada di bawah naungan Yayasan Khalifah Insan Madani Sejahtera 1. Dalam yayasan ini terdiri dari 4 unit, mulai dari kindergarten, primary, junior secondary, dan senior secondary. Kebetulan yang akan menjadi topik pembahasan atau penelitian ini adalah unit yang terbesar, yakni SMA Khalifah IMS. Terbesar di sini maksudnya dari segi usia peserta didiknya. Nah, sekolah SMA Khalifah IMS ini sendiri telah berdiri sejak 2020 dan sudah memiliki 2 angkatan lulusan. Nah, per tahun 2025 ini sekolah memiliki 84 siswa dan 37 guru. Ada 3 kurikulum yang diterapkan di sekolah ini, pertama kurikulum Cambridge, kemudian kurikulum nasional, dan kurikulum mutakin. Bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran di kurikulum mutakin, karena setiap mata pelajaran yang diampu itu harus memiliki nilai dalam kata khalifah itu sendiri, yakni keen, honesty, admirable excellence, law-abiding, innovations, fire up teamwork, dan alive. Berlanjut kepada permasalahan yang akan membawa kita ke penyelesaian dari artikel ilmiah ini. Pertama, mengenai latar pendidikan level SMP siswa yang berbeda, karena sedikit yang berasal dari sekolah Islam. Itu menyebabkan level kemampuan berbahasa Arab mereka variatif, gitu ya. Ada yang sudah memang mumpuni, tapi ada juga yang baru mengenal bahasa Arab. Kedua, materi buku yang sulit diikuti siswa karena tidak kontekstual. Pada awal berdirinya, bahasa Arab itu masih menggunakan buku Al-Arabiyah li Ghairin Natiqin. Ini bahasa Arab untuk yang bukan penutur asing gitu. Kemudian levelnya disesuaikan untuk level senior secondary ya, atau level SMA. Akhirnya siswa-siswa di sini merasa kesulitan karena banyak yang memang baru mengenal bahasa Arab gitu. Kemudian yang ketiga, siswa merasa bosan saat di kelas karena kesulitan mengikuti level materi pada buku tadi, karena levelnya begitu tinggi sehingga anak-anak yang memang belum punya basic itu merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran, sehingga akhirnya mereka merasa bosan. Nah, merasa bosan di sini nanti akan berlanjut kepada nilai yang rendah. Kemudian yang keempat itu adalah penilaian yang berfokus pada satu keterampilan berbahasa, yakni kemampuan menulis saja. Nah, karena levelnya adalah sangat tinggi gitu ya, maka menyebabkan anak-anak itu masih belajar menulis gitu, masih belajar menulis dan belum melengkapi 3 keterampilan berbahasa yang lain, yakni membaca, kemudian membaca, mendengar, dan juga berbicara. Dan yang terakhir adalah siswa nilai yang rendah karena dia tidak familiar dengan bahasa Arab. Itu sekiranya 5 permasalahan yang akan membawa kita atau yang perlu diteliti lebih jauh oleh peneliti. Kemudian permasalahan utama tadi ini kami ringkas adalah pertama, latar pendidikan siswa di sekolah sebelumnya berbeda. Ada yang dari sekolah Islam, juga ada yang bukan. Kemudian materi buku sulit diikuti karena tidak kontekstual.
Kemudian yang ketiga, siswa bosan, mengakibatkan motivasinya turun dan nilai pun rendah. Yang terakhir, asesmen hanya fokus pada satu keterampilan, yakni kitabah atau keterampilan menulis. Selanjutnya, poin nomor 2 mengenai analisis kebutuhan. Di sini peneliti sudah mengklasifikasi mana yang memang strength dan juga weakness atau kekurangan dari yang ada di SMA Khalifah MS ini gitu. Ada dua faktor. Pertama, faktor internal. Faktor internal, kekuatan yang dimiliki oleh SMA Khalifah adalah manajerial yang mendukung inovasi gitu. Jadi setiap ada kesulitan, kemudian disampaikan kepada kepala unit atau kepala sekolah, manajerialnya pasti akan sangat mendukung terhadap perbaikan-perbaikan dan juga inovasi-inovasi dari pendidiknya. Yang kedua, tujuan sekolah yang sangat baik, yakni sekolah yang berbahasa Inggris namun tetap Islami. Itu sebab kenapa meskipun kurikulum utamanya Cambridge, tapi tetap ada nilai-nilai Islami. Yang ketiga adalah guru-guru muda yang kaya akan ide-ide. Kebetulan di SMA Khalifah MS ini mostly guru-gurunya itu adalah guru-guru yang masih muda dan tak jarang uh, fresh graduate gitu, karena mereka juga membawa ide-ide yang fresh gitu ya untuk perkembangan sekolah SMA Khalifah MS. Tapi memiliki beberapa kelemahan dari faktor internal seperti buku ajar yang tidak kontekstual tadi, karena masih menggunakan buku terbitan luar gitu ya, yang isinya pun full berbahasa Arab sehingga anak-anak yang tidak familiar dengan bahasa Arab merasa kesulitan. Kedua, sumber daya guru dalam bidang yang sama, artinya belum ada rekan sejawat dari guru berbahasa Arab gitu. Sejauh ini guru bahasa Arab baru ada satu gitu, hingga menyebabkan tidak adanya diskusi-diskusi untuk perkembangan bahasa Arab di SMA Khalifah MS. Ketiga, asesmen yang monoton. Karena sulitnya bahan ajar tadi, maka mau tidak mau guru pun hanya menggunakan satu asesmen untuk menilai satu keterampilan, yakni kitabah, untuk menulis gitu ya. Selanjutnya adalah faktor internal. Kekuatan yang dimiliki SMA Khalifah MS dari faktor internal itu adalah kemampuan finansial murid gitu ya, karena berada di bilangan Bintaro Tangerang Selatan, itu juga membuktikan bahwasannya SMA Khalifah ini insya Allah didukung oleh finansial murid dan orang tua yang mumpuni. Kedua, kemudahan akses informasi dengan adanya WiFi di sekolah. Kemudian mengenai faktor eksternal atau weakness-nya, satu, latar pendidikan siswa di level sebelumnya yang bervariasi. Nah, ini berada di luar kontrol dari sekolah karena pastinya setiap sekolah menerima siswa, baik itu siswa internal dari SMP Khalifah MS atau juga dari sekolah-sekolah SMP lainnya, baik itu sekolah Islam maupun sekolah umum gitu. Yang kedua, tidak familiarnya siswa dengan bahasa Arab karena tadi level kemampuan bahasa Arab anak berbeda, ada yang dari sekolah Islam, ada yang tidak. Inilah analisis kebutuhan dari SMA Khalifah MS mengenai bahasa Arab di dalamnya. Selanjutnya, analisis kesenjangan atau gap analysis. Ada kondisi sebelumnya dan target ideal. Ada 3 aspek di sini mengenai buku ajar, metode, dan jenis asesmen. Kondisi sebelum dari buku ajar karena masih menggunakan buku referensi bahasa Arab untuk penutur asing, tapi levelnya itu langsung untuk tingkat sekolah menengah atas gitu. Kenapa? Kenapa tidak mulai dari yang dasar atau pengantar gitu? Itu akan terlalu mudah bagi anak-anak yang memang sudah dari sekolah internal atau dari SMP Khalifah atau mungkin sekolah anak-anak yang berasal dari sekolah Islam gitu. Kemudian target idealnya, mestinya sekolah menggunakan buku ajar yang relevan dalam konteks zaman sekarang dan kompetensi siswa. Dicari average dari kemampuan siswanya, maka diciptakan sebuah buku ajar yang tidak hanya berfokus kepada siswa-siswa yang mungkin baru mengenal bahasa Arab gitu, tapi juga bisa mengantisipasi atau memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang sudah mengenal bahasa Arab sebelumnya. Kedua, metode. Karena bukunya tadi full Arabic atau full berbahasa Arab dan kemampuan anak belum sampai di situ, nah akhirnya metodenya teacher center gitu. Jadi gurulah sebagai sumber informasi segalanya dari guru, sehingga metode yang muncul pun metode ceramah gitu. Nah, maka perlu target idealnya adalah menciptakan pembelajaran yang student centered gitu ya, dengan metode yang menarik karena bahan ajarnya relevan dengan konteks zaman sekarang atau kontekstual, maka siswa merasa nyaman dan senang gitu, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara diskusi-diskusi atau kelompok-kelompok kecil. Kemudian jenis assessment. Sebelumnya konvensional dengan menggunakan paper test gitu.
Jadi hanya menguji satu keterampilan berbahasa, yaitu menulis gitu. Dimana target idealnya setiap pelatihan atau pembelajaran bahasa itu melatih 4 keterampilan berbahasa, yakni membaca, menulis, mendengarkan, berbicara. Nah, nanti bentuk atau jenis assessment-nya bisa berupa proyek gitu ya, Google Form, video, dan poster. Selanjutnya, rekomendasi teoritis. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi beberapa permasalahan disebutkan di awal-awal slide tadi, maka setidaknya ada 3 teori yang digunakan oleh peneliti. Pertama, project based learning, yakni pembelajaran akan fokus kepada penyelesaian project. Jadi siswa dengan bahan ajar yang kontekstual, mereka akan membuat suatu project yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Kedua, teori konstruktivisme sosial, di mana pembelajaran peserta didik, mereka bangun sendiri dengan interaksi sosial, baik interaksi terhadap temannya maupun interaksi terhadap guru. Yang ketiga adalah model EDDI atau analyze, kemudian design, develop, implement, dan evaluation. Lanjut. Berikut perancangan sistem pembelajaran dengan menggunakan model pengembangan EDDI. Jadi berisi tadi 5. Pertama, analyze. Di sini peneliti menggunakan tes diagnostik ya untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa pada awal tahun pembelajaran gitu. Di sini siswa diminta untuk membaca teks bahasa Arab. Paling tidak tahu kalau anak yang familiar dengan bahasa Arab, berarti secara bacaan harusnya dia sudah mahir gitu. Tapi bagi anak yang kesulitan, berarti ketahuan bahwa anak tersebut tidak familiar dengan bahasa Arab. Kedua, desain. Jadi setelah dianalisis, didesain penyusunan kurikulum bahasa Arab dengan pendekatan project based learning. Project based learning ini untuk memberikan sarana kepada siswa-siswa yang mungkin tidak familiar berbahasa Arab. Akhirnya dia bisa belajar dari temannya yang sudah kenal dengan bahasa Arab, karena akan berupa diskusi-diskusi kecil atau dalam kelompok-kelompok kecil dan menghasilkan suatu project. Kemudian development. Nah, untuk dalam penyusunan kurikulum ini maka dibutuhkan sebuah buku ajar gitu. Maka pengembang membuat buku ajar cetak yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, di mana ini bisa menjadi materi untuk pengembangan proyeknya nanti. Kemudian keempat, implementation. Ini pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas. Dan yang terakhir, evaluation. Evaluation di sini menggunakan asesmen formatif dan sumatif, digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai siswa setelah menggunakan pendekatan project based learning. Selanjutnya, apa itu pendekatan project based learning? Ada sekitar 6 komponen dalam pendekatan project based learning. Pertama, tentang pertanyaan mendasar, proyek seperti apa yang dapat dibuat siswa untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang diminta. Kemudian perencanaan proyek. Kemudian setelah mengajukan pertanyaan dasar tentang proyek apa sih yang setidaknya bisa dibentuk, maka guru dan siswa itu merencanakan proyek-proyek yang sekiranya bisa mereka buat dan mencakup materi yang sedang diajarkan gitu. Maka guru memberikan opsi-opsi serta contoh-contoh proyek yang dapat dikerjakan. Ketika siswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya, di sisi lain guru membuat rubrik penilaian. Kemudian penjadwalan. Guru dan siswa membuat timeline penyelesaian proyek. Kapan harus mendiskusikan ide, kapan harus melaksanakan pelaksanaannya gitu, dan kapan harus dikumpulkan serta pemberian feedback dari guru. Kemudian monitoring dan evaluasi. Guru memastikan progres pembuatan proyek itu dilakukan oleh siswa. Maka tiap pertemuan guru harus menanyakan sudah sejauh mana proses yang sudah dibuat peserta didik dalam penyelesaian proyek. Sembari atau sambil memberikan monitoring kepada peserta didik, guru juga bisa langsung memberikan feedback agar proyek yang dikerjakan siswa itu sesuai dengan apa yang tertera di rubrik. Kemudian yang kelima adalah pengujian hasil. Nah, siswa mengumpulkan tugas proyek mereka gitu. Nah, tugas proyek di sini dapat berupa presentasi gitu. Meskipun nanti proyeknya bisa berupa poster atau mungkin video. Nah, itu tidak berhenti di situ. Melainkan siswa juga harus mempresentasikannya terhadap proyek yang sudah dibuat di depan teman-teman dan juga gurunya. Nah, di bagian terakhir dari pendekatan project based learning adalah evaluasi. Jadi guru memberikan feedback dari hasil tugas proyek yang sudah dikerjakan. Nah, dari feedback ini siswa dipersilahkan untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin menjadi catatan dari guru terhadap proyek siswa tersebut agar mendapatkan nilai yang lebih maksimal.
Selanjutnya adalah jadwal implementasi. Kurang lebih ini adalah apa yang dilakukan peneliti peserta didik dalam mengembangkan manajemen sistem pembelajaran berbasis proyek. Pertama, menggunakan dengan pertanyaan mendasar itu, perencanaan proyek dan penjadwalan itu dilakukan di pertemuan 1 dan 2. Pertemuan 3 dan 4 akan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Artinya di pertemuan 3 dan 4 itu anak-anak sudah atau peserta didik sudah mulai membuat proyeknya. Nah, pertemuan 5 ke 6 itu sudah bagian pengujian hasil dan evaluasi. Anak-anak sudah mulai mensubmit proyek mereka serta teacher atau guru memberikan evaluasi atau feedback terhadap proyek yang sudah dibuat siswa. Selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar. Nah, ini yang dikembangkan di Sekolah SMA Khalifah IMS, yaitu membentuk buku ajar bahasa Arab yang kontekstual dan juga relevan dengan eh, kompetensi siswa gitu. Ini buku eh, fisiknya. Fitur-fiturnya adalah pertama melatih 4 keterampilan berbahasa, qiraah, kitabah, istimah, dan kalam. Kemudian berbahasa Arab dengan pengantar bahasa Inggris dengan materi yang kontekstual, karena sekolah Khalifah MS sendiri adalah sekolah berbahasa Inggris, maka meskipun ini buku bahasa Arab, buku pengantarnya adalah berbahasa Inggris gitu. Ketiga, dilengkapi dengan audio via kode QR bagi mata apa namanya chapter atau unit-unit yang melatih kemampuan istima atau listening atau mendengar, maka di chapter tersebut disediakan QR code agar siswa bisa mendengarkan audio tanpa harus menunggu pembelajaran di kelas dimulai. Kemudian keempat, kutipan dari 5 referensi. Nah, meskipun ini kontekstual, tapi tetap ini berdasarkan dari sumber-sumber referensi yang sudah pernah dilakukan dari kitab-kitab bahasa Arab sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah dilengkapi dengan lembar latihan proyek di tiap materinya. Berlanjut kepada evaluasi dan pengukuran. Model evaluasi di sini menggunakan Kirkpatrick level 1-2. Jadi level 1 untuk mengetahui reaksi atau survei. Kira-kira gimana pendapat anak-anak dengan menggunakan buku ajar baru ini yang berbasis proyek gitu ya. Kemudian level 2-nya pembelajaran menggunakan analisis asesmen formatif dan sumatif. Apakah ada peningkatan eh, apa namanya secara nilai dari proyek anak-anak dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Nah, kemudian indikator keberhasilan dalam jangka pendek diharapkan motivasi siswa itu meningkat karena beban belajar bahasa Arab yang tidak terlalu berat. Karena juga menggunakan project based learning, anak-anak jadi bisa menuangkan ide-ide mereka gitu, tanpa harus terbebani dengan materi bahasa Arab yang berat. Kemudian jangka menengahnya adalah nilai-nilai siswa dalam bahasa Arab pun meningkat. Dan yang ketiga, jangka panjang diharapkan buku ajar ini, yang buku ajar dengan pendekatan PBL atau Project Based Learning itu dapat dilanjutkan, bahkan bisa digunakan oleh guru-guru bahasa Arab yang lain. Lanjut, nah, adapun rekomendasi dan tantangan. Pertama, rekomendasinya sejauh ini buku ini hanya dipakai di internal sekolah SMA Khalifah MS. Diharapkan buku ini juga bisa didaftarkan gitu ya ke ISBN, meskipun ya mungkin ada beberapa perbaikan-perbaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi dengan guru bahasa Arab lain untuk peningkatan material buku ajar. Nah, ini salah satu keutamaan atau keuntungan yang bisa didapat ketika sumber daya dari guru bahasa Arabnya lebih, sehingga ada kolaborasi untuk meningkatkan apa namanya materi-materi di dalam buku tersebut. Adapun tantangannya, maka butuh pemahaman luas dari pendidik terhadap proyek yang bisa dikembangkan dari materi yang ada di buku ajar gitu. Karena guru perlu memberi opsi-opsi atau contoh-contoh kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan ide-ide mereka. Nah, ide-ide yang dimunculkan oleh siswa tentunya harus ada pemantik. Nah, pemantik ini dilakukan oleh guru. Maka guru butuh pemahaman yang luas. Yang ketiga, rubrik penilaian yang sesuai dengan kemampuan berbahasa yang dituju. Eh, karena ide-idenya dari guru kemudian dikembangkan oleh anak-anak yang ingin membuat ini, maka guru diminta untuk mahir dalam membuat rubrik penilaian dengan fokus kepada skill berbahasa apa yang sedang dipelajari. Itu. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen sistem pembelajaran bahasa Arab berbasis proyek di SMK Khalifah IMS. Adapun untuk lampiran serta dokumentasi-dokumentasi lebih jelasnya dapat apa namanya, ditemukan di artikel ilmiah yang sudah tersubmit atau nanti kami kirimkan di deskripsi di bawah. Terima kasih, saya Tommy Akbar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.